Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sobat Warta Kota dan Tribuners, jumpa lagi dalam program wawancara khusus bersama saya, Suprapto Sastroatmojo. Kali ini saya akan mewawancarai ibu yang sangat cantik, yaitu Ibu Doktoranda Francisca Sestri, Magister Manajemen. Beliau adalah Rektor Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Halo Ibu. Wah, halo Pak. Senang bisa bertemu dengan Ibu. Gimana kabar Bu? Baik-baik, selalu sehat. Puji Tuhan, terima kasih. Iya. Bu, kalau kita lihat tadi begitu saya masuk kawasan kampus Unipi ini kan sepertinya sedang tumbuh terus ya Bu ya. Nah, mungkin sebelum kita cerita tentang kampus ini lebih dalam, Bu, bisa ceritakan background-nya dulu nih, kampus ini dulunya apa sih, kemudian bisa cepat menjadi perguruan tinggi yang cukup dikenal di Tangerang dan Banten ini, Bu. Baik, jadi Universitas Insan Pembangunan Indonesia itu awalnya di lembaga kursus di tahun 1990 di Gemarang, jadi dekat sini. Kemudian bertumbuhnya dan berjalannya waktu karena orang yang kursus banyak, ya itu maka yayasan membuka STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan akhirnya berkembang kembali membuka STEMIK. Maka pada tahun 2022 sudah saatnya menggabungkan STIE dan STEMIK ini menjadi universitas. Tapi syaratnya juga agak susah ya. Jadi bagaimana kampus ini harus memiliki 5 prodi minimal, kemudian menjadi Universitas Insan Pembangunan, mendapatkan surat efektif dari Kemendikbud itu di bulan Agustus 2022. Oh, jadi memang dari sisi kelembagaan juga terus tumbuh ya, dari lembaga kursus kemudian menjadi perguruan tinggi, dari sekolah sekarang menjadi universitas, dan sekarang juga sudah ada pasca sarjananya ya Bu ya? Iya, betul. Ini pertumbuhan ini tentu didukung dengan mungkin jumlah mahasiswa yang juga terus tumbuh ya Bu ya? Betul, iya betul. Kalau di sini kira-kira target mahasiswanya itu dari siapa aja kira-kira Ibu ya? Target mahasiswanya kami ini masih dari karyawan. Jadi dari karyawan perusahaan ataupun dari pabrik, supaya di sini kan kecepet ya Pak. Kami itu letaknya dikelilingi oleh industri, kemudian perusahaan perdagangan, sehingga target mahasiswa kami itu dari pegawai dan karyawan. Tetapi untuk yang kelas pagi itu juga dari lulusan SMK, SMA yang masih dibiayai oleh orang tuanya. Oke, lulusan SMK dan SMA kalau mau sekolah yang dekat nih aksesnya ya, kalau naik mobil keluar tol langsung sampai ya di pinggir jalan raya Jakarta Merak ya, jalan utama. Nah, tadi disebutkan ada minimal kan kalau untuk ya di universitas ada 5 prodi. Sekarang Unipi sudah ada berapa prodi ya Bu? Ada 5 prodi dan 1 prodi yang S2 yang Magister Manajemen. Bisa jadi sebutkan, prodinya apa aja? Yang untuk S1 itu ada 2 fakultas ya Pak. Jadi dari fakultas bisnis ada 2 prodi, yaitu manajemen dan akuntansi. Kalau yang Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer, itu ada SI, Sistem Informasi, kemudian TI, Teknik Informasi, Teknologi Informasi, dan RPL, Pelangkat Lunak. Iya. Bu bisa jelaskan bagaimana cara kuliah di sini, karena tadi saya dengar-dengar juga ada kelas karyawan, ada kelas reguler segala macam. Sementara kan karyawan kita tahu jam kerjanya kadang-kadang berubah. Ada masuk pagi, kadang-kadang masuk sore. Nah, bagaimana supaya dia bisa tetap ikut kuliah secara maksimal? Ya, baik. Jadi untuk kelas pagi itu yang
jam 9 ya, itu kita buka untuk shift. Jadi kalau tidak sempat kuliah di malam, dia bisa di pagi hari. Tetapi kalau untuk yang reguler pagi itu jam 10.30 itu untuk memang benar-benar yang mereka reguler untuk yang ikut orang tua atau non karyawan. Non karyawan. Iya. Kemudian bisa hybrid ya, jadi ya, tapi kita untuk sekarang ini ketika sudah pasca pandemi kita sudah normal, jadi kemarin itu 90% kita offline, yang 10%-nya online. Oh, itu pengaturannya dengan dosen atau memang ada jadwalnya sehingga mahasiswa ada jadwal, Pak. Jadi jadwalnya itu sudah disusun rapi. Jadi untuk kita juga punya ini apa namanya kalender akademik yang 1 tahun itu disesuaikan dengan apa namanya ruangan dan juga jumlah dosen. Oke, Bu, apa yang membedakan kampus Unipi ini dengan kampus-kampus atau program-program tinggi lainnya di kawasan Banten atau di kawasan Tangerang ini? Yang membedakan ini adalah ini apa namanya uang kuliahnya itu terjangkau. Ya, uang kuliahnya sangat terjangkau dan tempatnya strategis. Gitu. Jadi memang benar-benar sama, mungkin logonya itu karena Terate ya. Terate itu selalu berkembang dan indah sekali. Iya. Kalau nggak salah saya kalau baca di brosurnya itu bayarannya itu tidak harus per semester ya, bahkan bisa dicicil per bulan ya. Iya, bisa. Betul. Jadi bisa dicicil per bulan, kemudian juga apa namanya per semester sekaligus juga boleh. Tetapi kita melihat inilah apa namanya kondisi daripada karyawan kita, karyawan yang menjadi mahasiswa ini kan banyak faktor ya. Jadi kalau memang apa namanya mereka bisanya mengangsur, kita tetap layani mereka. Dan saya dengar ada yang dapat beasiswa juga ya. Betul ya, dapat beasiswa untuk yang kurang mampu itu dan juga yang berprestasi karena indeks prestasinya bagus. Oh, bagus itu kira-kira berapa ya, Bu? Antara 3,5 sampai 4. Oh, potensi untuk mendapatkan beasiswa ya. Dan itu beasiswa langsung dari yayasan ya, dari perguruan tinggi. Betul, ya dari yayasan. Dan dari pemerintah juga ada nanti kan bidik misi. Oh, bidik misi ya? Oh, bisa juga ya? Bisa. Kita juga mendapatkan kuota dan ya puji syukur kita lakukan sebaik-baiknya dan tidak ada permasalahan karena memang kita berikan sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa. Sudah ada, Bu, yang dapat mahasiswa dari bidik misi? Sudah, Pak. Sudah. Ada berapa mahasiswa kalau boleh tahu, Bu? Banyak ya, saya tidak terlalu hafal, tetapi bisa ratusan mahasiswa. Ratusan mahasiswa ya? Iya. Total mahasiswanya ada berapa? Semua yang terdaftar di PDPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi itu ada 4.040 mahasiswa. 4.040 mahasiswa ya? Betul, nanti ada penambahan ini Pak, mahasiswa baru ini targetnya kan 700, tapi mudah-mudahan di angka 1.000 kita bisa tercapai. Nah, bagaimana supaya banyak mahasiswa atau banyak calon mahasiswa yang daftar ke sini? Kita ini pariwaranya kita memang melalui medsos. Itu yang sangat sekarang efektif ya. Kemudian website kami, kemudian juga ini ada salah satu marketing kita yang jalan-jalan tidak pernah capek dari industri ke industri sekeliling kami, ke perusahaan, kemudian memasang brosur, leaflet, kemana aja pokoknya kita terus selama ini bisa kita promosi ke SMK, kepala sekolah itu kita ajak kerjasama dan besok hari Rabu ini akan ada pertemuan sekitar 300 SMK dan SMA ada di sini. Nanti bisa Bapak akan dilayani oleh ini wakil rektor 3 saya. Oh, oke. Bu, kan di sini lingkungannya industri ya, banyak perusahaan-perusahaan. Apakah juga kita menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kampus? Ada Pak, jadi kami tadi baru selesai dengan Torabika, kemudian dengan perusahaan plastik, kemudian juga ada salah satu dosen kami yang juga bekerja di perusahaan percetakan, itu juga kita
mengadakan kerjasama sebagai stakeholder kami. Nah, biasanya bentuk kerjasamanya itu apakah mereka akan memberi kesempatan kepada karyawannya untuk kuliah di sini, atau kita yang mengirimkan mahasiswa untuk magang atau untuk apa istilahnya ya, praktek lapangan atau apa lah istilahnya seperti itu, Bu? Karena kita menyambut ini ya, apa namanya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, sehingga kerjasamanya bisa dengan magang dan juga mereka mengirimkan mahasiswa ke sini. Bu, kalau boleh tahu alumninya sudah berapa banyak ya? Alumninya ini sekitar berapa ya, 5.000-an ya. 5.000-an ya. Dan sebagian besar mereka itu kira-kira sudah bekerja. Sudah bekerja. Sudah bekerja. Dari pada saat saya memberikan wisuda yang pertama kemarin di 1 Juli ya di Hotel Olive, saya mengatakan bahwa untuk teknopreneur itu perlu adanya sambungan. Jadi para lulusan nanti mendaftarkan diri menjadi anggota alumni, dan itu akan dibuat sebagai database-nya, karena di menyambut era Z itu adalah bicaranya big data. Big data, bagaimana data mahasiswa, data alumni, data keluarga besar kampus ini bisa terdokumen dengan baik ya. Ibu, salah satu kunci sukses perguruan tinggi kan mungkin ada didukung oleh staf pengajar dan juga mungkin oleh fasilitas perpustakaan, dan juga mungkin kalau ada praktek ya tentu sarana praktek segala macam. Nah, bagaimana dengan di UNIPI ini, Bu? Di UNIPI ini karena kan kami sebagai perguruan tinggi swasta yang mengarah ke profesional ya harus menjalankan tridharma perguruan tinggi, mulai dari pendidikan kami itu dengan fasilitas ya, kemudian fasilitas digital, kemudian juga untuk penelitian kami kerjasama dengan Pemda, kerjasama dengan kampung-kampung tematik untuk melakukan penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat, di mana kami bisa bekerja sama dengan beberapa UMKM, bahkan dengan anggota DPR RI, kemudian juga dengan Bank Indonesia. Kita melakukan pemberdayaan UMKM, kemudian kita menuliskan hal tersebut, didokumentasikan menjadi sebuah artikel yang ditayangkan kepada jurnal pengabdian kepada masyarakat. Oh, gitu lah. Kalau perpustakaan di sini apa sih? Apakah masih katakanlah manual semua, atau sudah ada yang mulai ke digital misalnya begitu? Untuk sementara masih semi ya, Pak. Ada yang digital, ada yang manual. Kemudian juga kemarin puji syukur untuk perpustakaan kami disumbang oleh PT Kinokuniya Indonesia 500 buku, malah langsung direktur utamanya Bapak Handaka Satria, yang jadi Handaka Santosa, jadi dari Apindo. Bu, perguruan tinggi kan salah satu orang, saya masuk perguruan tinggi karena ada status akreditasinya. Bagaimana dengan UNIPI ini, Bu? Akreditasi UNIPI cukup bagus karena kemarin kita mendapatkan, karena perguruan tinggi yang baru ya, jadi semua itu sudah terakreditasi. Institusi kami mendapatkan akreditasi baik sekali. Baik sekali ya, Bu ya. Terakhir mungkin Bu, Ibu kan rektor sejak tahun 2022. baru ya, tapi kan kemudian mencoba melakukan lompatan, kira-kira target untuk ya mungkin 5 tahun ke depan ini kampus ini akan jadi seperti apa, Bu? Kampus ke depan gini ditargetkan juga memiliki beberapa ini ya, guru besar, kemudian juga menambahkan, karena sekarang itu baru ada 2 doktor, tapi sudah pasti ya di depan itu akan bertambah lagi 3, dan kami juga mentargetkan untuk akreditasi unggul dan juga memiliki mahasiswa untuk 5 tahun ke depan ya bisa menembus sekitar 7.000 sampai 10.000. 7.000 ya. Apakah akan nambah prodi lagi misalnya gitu, atau fakultas? Pasti kita akan menambah prodi, dan juga khususnya yang S2-nya itu yang untuk fakultas ilmu komputer kan belum, Pak.
Akuntansi komputer belum Belum, ada ya. pascanya ya. Baik Ibu, terima kasih. Demikian Sobat Warta Kota dan Tribuners, program wawancara khusus kali ini dengan Ibu Rektor Universitas Insan Pembangunan yang lokasinya ada di kawasan Bitung, Tangerang, Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa dalam program wawancara khusus berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.